nggak minta banyak Om. Dia nggak minta uang dari mama, nggak minta uang dari papa. Dia cuma pengen peluk Via. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Jumpa lagi bersama saya, Manggi Halido. Kali ini kita mendapat satu kehormatan, boleh dibilang kita kedatangan adik Via. Jadi adik Via ini nanti mau curhat tentang kehidupan sekarang yang dia alami ya. Jadi ini mungkin teman-teman sekalian, ini real bahwa adik Via ini sekarang dia kabur dari rumah. Nah ini yang akan kita mau tanya lebih dalam lagi ya, bagaimana sampai adik V ini lari dari rumah. Mungkin sebelum saya tanya lebih dalam, mungkin adik V bisa perkenalkan diri ke teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Afrilia Lausi, biasa dipanggil Via. Saya sekolah di ambil jurusan bisnis konstruksi dan properti. Sekarang saya kelas 12 dan umur saya 18 tahun. Oke, jadi teman-teman itu dia adik Via. Tadi nama sebetulnya siapa? Ana Afrilia Lausi. Ana Afria Ausia. Ya. Nah, sekarang adik Via sekarang statusnya sementara pelajar. Dia bersekolah di adik Via. Mungkin langsung saja saya mau tanya, seperti yang saya sampaikan tadi, awal mulanya bagaimana sampai kabur dari rumah. Mungkin bisa adik Via jelaskan sama teman-teman semua. Ya, jadi begini Om. Mungkin agak kasar sih kata-kata dari ucapannya mamaku, sampai buat saya kayak sakit hati gitu. Saya awalnya cuma mau pamit keluar. Saya sudah pamit. Di situ dalam kondisi mamaku marah sama saya. Saya bilang, "Mama, saya mau keluar sama temanku." Di situ ada temanku juga. Dia ke rumahku. Jadi kita sama-sama mau keluar sama-sama. Iya, jadi begini sih. Mungkin tadi Via bilang mau keluar. Iya. Itu sebenarnya mau keluar kemana itu? Mau temani dia. Kan Temani dia temannya. iya, temani iya, sama-sama mau keluar begitu kan. Izin. Nah, "Mama, saya mau keluar." Baru jawabannya mamaku bilang, "Terserah." Om, apakah terserah itu ada jawabannya? Entah iya atau tidak kan. Iya. Sudah di situ kayak kurang yakin mau keluar, dan karena orang tua sudah bilang terserah. Jadi di situ saya WA sama mamaku, "Mama, ini temanku." Kan mamaku di kamar, jadi teman mamaku nggak lihat temanku siapa. Iya. Jadi saya foto, saya WA, "Mama, ini temanku, saya mau temani dia pergi jalan-jalan." Apa dia dari Parigi kan? Oke, mungkin tahan dulu Via. Jadi mungkin saya mau bertanya. Jadi ketika waktu adik Via pamit, itu hanya melalui handphone atau mungkin ketemu langsung pada waktu itu? Sudah ketemu langsung ke kamar, ke kamarnya mama. Dia langsung pamit. Melihat raut dari mama bagaimana pada waktu itu? Ya, pada waktu itu pas buka pintu kan mama di atas kasur kan, terus dia pamit, "Mama, Via mau keluar." Baru jawabannya mama langsung, terserah kau." Sudah langsung Via tutup pintu, langsung. Habis itu kan kayak kurang yakin mau keluar kan dengan jawaban terserah Om, karena namanya orang tua kan, jadi Ya, betul. kurang yakin. Via WA, Via ketik, sudah dibaca. Baru kan Via nggak ada data kan. Jadi pas di situ sampai rumah temannya Via ini kan kita mau keluar bertiga. Terus sampai rumah temannya Via ada wifi, kebaca. Baru kata-katanya, "Sekarang terserah kau sudah tidak mau mendengar mama. Mama sudah tidak mau melihat kamu." Oke, mungkin Via tahan dulu. Saya mau tanya lagi. Tadi kan adik Via sempat sampaikan ada jawaban dari mama bilang terserah. Iya. Tapi ketika ada jawaban terserah itu, Via tetap paksakan diri untuk mau keluar. Nah, jadi mungkin sebelum ada jawaban itu barangkali Via bisa ingat lah, ada barangkali buat satu kesalahan dengan mama atau bagaimana sampai mama kasih keluar jawaban seperti itu yang
notabene mungkin Via anggap itu tidak meyakinkan untuk Via ya. Nah seperti itu barangkali di sebelumnya ada kesalahan barangkali Via buat dengan mama atau bagaimana? Ada Om, ada. Jadi kan sekarang ini corona kan, jadi kita nggak sekolah Om, jadi libur. Terus Via itu keluar, maksudnya keluar sama teman-teman. Keluar tuh kayak sering begitu kalau menurutnya mama gitu kan. Tapi kalau Via kan Via jeda, nggak yang kayak keluar setiap hari baru pulang tengah malam, enggak Om. Via tahu waktu juga karena kan Via perempuan. Pokoknya jam 9 itu kalau misalkan Via keluar dari sore, sebelum jam 9 Via sudah di rumah. Terus kan kemarin itu sempat Via dikasih diam mama sama papa kayak 2 minggu lebih begitu. Jadi Via itu ngurung diri di kamar, nggak keluar, pokoknya nggak makan. Nanti makan itu kalau ada temannya Via antar makan gitu. Terus habis itu saya di situ, Via minta maaf Om, Via minta maaf sama mama. Pokoknya Via menangis, minta maaf sama mama, minta maaf sama papa. Di situ papa sudah pesen, pokoknya sekarang kau nggak boleh keluar malam. Oke Om. Dari situ Via nggak keluar malam, tapi Via keluarnya siang. Jadi siang sampai sore itu Via sudah di rumah ulang. Gitu. Oke. Jadi teman-teman mungkin itu cukup real penjelasan dari Via. Tapi sebenarnya intinya ini tinggal bagaimana kita bisa menyikapi tentang apa yang dialami oleh Via sekarang ya. Nah mungkin di awal tadi Via sampaikan bahwa Via sudah pamit baik-baik sama orang tua ya tadi ya, sama mama. Nah itu yang jawaban yang diberikan oleh mamanya Via yang itu tidak bisa bikin yakin Via, yang seperti tadi dia sampaikan itu terserah ya. Oke Via, jadi begini, tadi sempat adik Via bilang di situasi COVID kemarin ya, itu bahwa mama sama papanya Via untuk menuntut Via jangan keluar rumah dulu kan. Ya sebenarnya begini adik Via, yang namanya orang tua kan pasti itu ada tersimpan hati kecil bahwa memang biar bagaimana sih tetap sayang sama anaknya kan, dengan ya itu tadi kan Via dilarang untuk keluar dulu. Nah, mungkin ketika Via dilarang keluar tapi Via paksakan untuk keluar kan. Nah, jadi sekarang kurang lebih sudah berapa minggu nih Via? Sudah 10 hari kayaknya. 10 hari Ya, berarti 1 minggu lebih ya teman-teman semua, bahwa adik Via ini kurang lebih 10 hari sudah kabur dari rumah. Jadi ketika dalam kurun waktu 10 hari komunikasi tidak ada sama orang tua. Baru-baru ini Om, baru kemarin itu mama telepon, mama chat, pokoknya mama bilang dia pulang. Baru habis itu kan nggak Via baca kan chatnya tenggelam, Via nggak tahu kalau mama chat. Terus habis itu mama suruh tukang di rumah datang ke sini, katanya kan kakak iparnya Via kan chat Via kasih tahu kalau Via ditipu di rumah temannya Via. Jadi mungkin kakak iparnya Via kasih tahu sama mama, terus mama suruh tukang ke sini kan, karena tukang pernah antar Via ke sini juga kan. Jadi mungkin mama langsung telepon pas tukang sampai rumah kan. Pas mama telepon itu mama bilang, kau tidak mau pulang? Terus saya bilang, iya ma, besok pulang. Oh seperti itu ya. Oke, jadi teman-teman, jadi saya sampaikan bahwa sekarang Via ini berada di Tipo. Nah mungkin teman-teman semua penasaran. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa adik Via ini masih teman dari ponakan Mangge sendiri ya. Nah jadi kenapa sampai adik Via ini di Tipo? Kebetulan untuk sementara Via masih menginap di rumah ponakan Mangge tadi itu. Makanya tadi sebelum kita lakukan ini saya juga sudah berbincang-bincang sama ponakan saya bahwa kita akan berbincang-bincang dengan adik Via ini tentang apa yang dialami ya, apa yang dialami adik Via sekarang, yaitu kabur dari rumah. Tapi begini adik Via, walaupun seperti itu adik Via tetap tidak ada dendam toh? Enggak Om. Ya. Dari situ kayak maksudnya baru kali ini, dan kata-katanya mama tuh buat Via kayak sakit hati sekali begitu loh. Karena kenapa? Biar bagaimanapun Via kan anaknya mama sama papa, tapi kok mama tiba-tiba bicara begitu. Terus habis itu kan tidak lama kemudian omnya Via yang di jauh tuh nelpon Via kan. Terus tanya bagaimana, baru Via jelasin semuanya. Omnya Via tuh bilang,
ya sudah di situ saja dulu, nanti kalau misalkan pikirannya sudah tenang pulang, baru habis itu iya om, nah, kasih tenang dulu pikiran kan, karena om juga kaget kenapa tiba-tiba mama bicara begitu kan. Terus dia tuh kayak mikir mungkin mama kecapean begitu loh, jadi maksudnya marahnya itu dilampiaskan sama Via gitu. Via sadar kok om, Via salah mungkin karena mungkin Via keluar terus begitu kan, cuman maksudnya gimana ya, kan Via keluar itu juga kan pamit om, kecuali Via keluar tidak pamit gitu loh, terus nggak tahu aturan pulang gitu kan. Terus habis itu Via ini baik-baik om, nggak yang pergaulan bebas, maksudnya yang berbaur sama anak-anak yang nggak benar begitu. Paling Via kalau pergi cuman kesini saja sama teman-teman perempuan yang lain, karena mama pernah bilang jangan pernah keluar sama laki-laki. Orang tuanya Via tuh khawatir sekali om, karena si Safia anak perempuan yang belum menikah, kan kakaknya Via perempuan cuma satu, jadi kayak khawatir sekalinya mamaku tuh tinggi sekali, apalagi yang kayak sekarang itu pergaulannya anak-anak zaman sekarang kan ya yang begitulah om, yang maksudnya ada kasus-kasus yang hamil di luar nikah, terus kayak pokoknya bebas lah. Jadi mamanya Via tuh khawatirnya tinggi, makanya mamanya Via tuh kayak mengekang Via tuh begitu. Tapi begini adik ya, sebenarnya ketika waktu adik Via mengambil keputusan untuk kabur dari rumah, sebenarnya apa sih yang bikin adik Via itu ambil satu keputusan, ya boleh dibilang sebenarnya ini bukan satu keputusan yang baik ya, langsung ambil keputusan kabur dari rumah. Nah itu, apakah ada yang memang kata-kata yang bikin sakit hati Via atau nah sebenarnya begini, kalau kita berpikir seperti apa yang disampaikan adik Via tadi, hanya kata-kata yang dikeluarkan mama, yaitu terserah. Apakah hanya dengan itu adik Via sudah sakit hati dan ambil keputusan langsung kabur dari rumah, atau tidak mungkin ada lagi kata-kata yang buat Via kayak mau patah semangat gitu. Begini mama bilang, mama sudah jengkel banget mukamu tuh macam setan. Terus mama bilang, senakal-nakalnya anaknya mama tidak ada yang kayak kau. Terus habis itu mama bilang, sudah kalau kau sudah tidak mau dengar mama tidak mau anggap kau anaknya mama, masih banyak anaknya mama yang lebih baik daripada kau. Di situ om, saya mikir begini, mamanya Via kan orang tuanya Via, tapi kok bilang muka kayak setan gitu, kayak langsung nyentuh begitu loh om. Karena kenapa, Via itu baru loh om sama orang tua om. ya begitu baru ya? Baru om, Via tuh kalau mau dihitung baru 4 tahun sama orang tua di Palu. Karena dari kecil yang rawat Via itu nenek dan kakeknya Via, sampai neneknya Via meninggal, Via kelas 4 SD, neneknya Via meninggal. Bahkan dulu itu Via nggak tahu kalau orang tuanya Via itu orang tua yang sekarang. Terus habis itu pas Via sudah lulus SD, Via minta sama mama sama papa, Via mau di sini. Kan seharusnya umurnya Via ini sudah lulus SMA, kan? Cuman keganjalan sekolah gitu loh om, kayak pendidikan yang SMP lalu tuh nggak selesai gitu. Jadi kayak bolak-balik ke Jawa. Cuman kalau mau dihitung, pokoknya baru 4 tahun Via hidup sama orang tuanya Via. Oke, jadi memang teman-teman ini sebenarnya kita tidak mau membawa satu kesedihan dari adik Via. Nah, itulah namanya manusia. Nah, jadi memang ada sedikit kata-kata yang mungkin itu sampai menusuk di hati Via, bahwa ini orang tua sendiri yang mengatakan itu tadi ya, kayak setan. Nah, jadi memang sebenarnya begini adik Via, kalau seperti itu ada yang harus kita pikirkan lagi. Seburuk-buruk apapun ya, yang namanya orang tua ya tetap itu pasti orang tua, dan pasti terbesit di hati kecilnya mama atau papanya Via itu bahwa sebenarnya memang itu sayang loh sama Via. Cuma karena memang posisi sekarang boleh dibilang adik Via yang mungkin masih labil, atau memang masih terlalu banyak beban pikiran karena memang banyaknya pelajaran atau tugas-tugas ya,
Akhirnya ketika mendapat satu cemoohan seperti itu ya itu langsung kena di hati adik Via. Cuman intinya sebenarnya adik Via itu tetap sejahat apapun, sebagaimanapun orang tua, janganlah mereka yang dulu untuk meminta maaf. Kita sebagai anak tetap harus dahului untuk meminta maaf ke orang tua ya, seperti itu. Berarti tadi adik Via ini masa kecilnya di Jawa ya. Jadi teman-teman, bahwa adik Via ini memang umur masih dari kecil ya. Dari bayi, dari umur 1 bulan Om sudah sama nenek. Jadi teman-teman, bahwa memang adik Via ini ketika dari lahir itu sudah dirawat oleh nenek ya. Itu nenek dari adik Via ini. Jadi pas umur berapa baru sama orang tua? Pas lulus SD kan kelas 4 itu kan Via nenek kan meninggal. Terus kelas 4 itu kakaknya Via kan di situ kelas 5 SD, jadi cuma beda 1 tahun. Terus papa bilang itu, papa suruh pesantren di Jakarta Om. Jadi pesantren di Jakarta di tahun kan sampai lulus SD. Habis itu SMP baru Via ke Palu. SMP kelas 1 kelas 2 Via di Palu. Terus karena ada masalah ekonomi kan, terus habis itu kelas 3-nya Via pindah ke Jawa. Ke Jawa itu mau lanjutin sekolah nggak bisa karena nggak terlambat gitu kan, sudah kelas 3 sudah mau UN. Jadi kejar paket begitu kan, kejar paket itu tidak bisa langsung mendaftar tahun ini, harus tahun depan, harus menunggu tahun depannya. Jadi selesai tamat kelas 3 itu kan mau masuk SMA nggak punya ijazah. Jadi terjeda lagi waktunya 1 tahun buat cari ujian paket begitu Om. Terus di situ Via masuk pesantren lagi. 1 tahun itu kan yang seharusnya Via sudah kelas 1 SMA, Via masuk pesantren cari ijazah paket begitu supaya bisa masuk SMA. Terus sudah habis lulus dari pesantren, Via bilang sama mama sama papa kalau Via mau ke Palu lagi, mau sekolah di sini. Sudah akhirnya ke Palu, didaftarkan sekolah. Oke, jadi teman-teman semua, itulah sedikit boleh dibilang ini perjalanan hidup dari Via. Jadi mungkin teman-teman sekali lagi saya sampaikan, bukan cuma untuk teman-teman semua, terkhusus buat adik Via. Jadi sekali lagi saya sampaikan adik Via, itu yang tadi saya sampaikan, sejahat apapun orang tua, tetap kita seorang anak ya harus menghormati seorang ibu ataupun ayah, seperti itu. Jadi kalau saya sebenarnya tinggal bagaimana koreksi diri adik Via, ya baliklah ke rumah kapan, kalau mungkin hari ini atau besok belum siap, tetaplah dalam hati harus bisa ketemu kembali sama orang tua adik Via ya. Nanti kan itu kan kemarin juga katanya sempat sudah dihubungi tuh sama mama Via untuk suruh pulang kan. Berarti memang tandanya bahwa mamanya Via itu ya sayang kan, sampai masih hubungi adik Via untuk suruh pulang, seperti itu. Oke teman-teman semua, mungkin sebelum kita akhiri bincang-bincang ini, adik Via barangkali boleh sampaikan apa yang ada di dalam pikiran adik Via. Saya cuma bilang kalau Via itu sayang sekali sama mama sama papanya Via. Pokoknya prinsipnya Via Om, Via tuh mau meninggal tuh sama-sama mereka berdua sama Via. Terus prinsipnya Via aja kan dari kecil Via nggak bisa merasakan kasih sayang dari orang tuanya Via, kayak layaknya teman-temannya Via yang lain kan, yang kalau anak bayi itu seharusnya dirawat sama orang tuanya sendiri, diajar jalan, minum susu. Via pengen Om merasakan itu semua. Via tuh pengen jadi anak kecil lagi supaya bisa merasakan kasih sayangnya orang tua. Via nggak minta banyak Om, Via nggak minta uang dari mama, nggak minta uang dari papa. Via cuma pengen Ma, Pa peluk Via, cium Via,
Ya sekarang Via kabur dari rumah tuh Om, pikirannya Via cuma sama mama sama papa, kayak takut tiba-tiba Allah sayang sama mereka Om. Yang terjadi itu Via takut Om. Nah, jadi memang begini Via, oke, mungkin teman-teman sekalian juga bahwa memang apa yang dirasakan sama adik Via memang apa yang dirasakan adik Via ini sebenarnya boleh dibilang maksud hati yang terbesar tidak mau lari dari rumah ya. Cuma ya itu tadi saya sampaikan, kita seorang manusia pasti punya batas satu, memang ketidakstabilan dalam hidup. Nah mungkin ketika kemarin adik Via disampaikan atau diberikan perkataan yang ya boleh dibilang kurang baik, itulah yang bikin adik Via langsung ambil kesimpulan lari dari rumah. Tapi intinya adik Via satu kali lagi saya sampaikan bahwa tidak mungkin seorang mama ataupun papa itu tidak menyayangi Via kan. Ya bisa jadi kemarin karena emosi atau apa ya. Intinya sekali lagi saya sampaikan buat adik Via, kalau misalkan hati sudah siap, tetap kembali ke orang tua, minta maaf sama orang tua ya. Seburuk apapun orang tua, tetap kita yang salah ya, seperti itu. Istilahnya tetap kita muliakan seorang ibu ataupun ayah, seperti itu. Jadi teman-teman semua, mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang saya bersama adik Via. Tentunya tadi adik Via sudah betul-betul mengeluarkan apa yang dia rasakan di problem sekarang ini di kehidupannya ya. Nah tadi satu pesan dari adik Via buat teman-teman yang seumuran, ketika kalian mendapat satu problem seperti ini, ya janganlah terlalu cepat mengambil satu keputusan kabur dari rumah atau membantai ya, atau melawan orang tua. Itu sangat-sangat tidak baik ya. Nah mungkin adik Via ini sebenarnya hanya karena ya itu tadi, hanya mau ingin sekali merasakan bagaimana kasih sayang seorang ibu maupun ayah. Karena ketika dari lahir tadi, itu yang disampaikan Via, dia dirawat oleh nenek ya, nenek. Oke teman-teman semua, mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang kita bersama adik Via. Adik Via, sekali lagi terima kasih banyak ya atas infonya. Tetap semangat, kuat ya. Besok-besok kalau sudah siap balik lagi ke rumah, mohon maaf sama mama sama papa ya. Itu tetap tanamkan jiwa kuat di hati ya. Oke teman-teman semua, jadi sebelum saya tutup, tetap saya himbau kepada teman-teman semua, tetap bantu channel Manggi Halido dengan cara like sebanyak-banyaknya, subscribe sebanyak-banyaknya ya, share sebanyak-banyaknya channel Manggi Halido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.